Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena ridhonya pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sungguh rasanya bersedih. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan ampunan, di mana pada bulan ini kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, kita berlomba-lomba untuk bersedekah, karena memang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sholawat seiring salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, suri tauladan kita dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah tema meneladani akhlak Rasulullah. Karena memang Rasulullah berakhlak mulia, Rasulullah selalu suka menolong, maka dari itu Allah mengutus Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa kok akhlak manusia disempurnakan? Karena manusia hidup di dunia ini mempunyai berbagai macam sifat. Ada sifat baik, ada sifat buruk, ada sifat sombong, riya, dan tidak punya sifat qanaah. Nah, maka dari itu Allah menurunkan Nabi Muhammad ke muka bumi adalah untuk membimbing kita sebagai umatnya menuju kebaikan, menuju jalan yang benar, menuju hal-hal yang selalu baik, beramar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah mempunyai beberapa sifat yang mesti dan tidak pernah tidak dilaksanakannya, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Namun di dalam diri Nabi Muhammad juga ada beberapa sifat yang harus kita teladani. Di antaranya adalah sifat rendah hati, tawadhu, sabar, kasih sayang, malu, pemaaf, bersyukur, dan istiqomah. Nabi Muhammad selalu mempunyai sifat jujur, selalu jujur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak pernah berbohong, tidak pernah manipulasi. Qulil haqqa walau kana murran. Selalu berkata jujur walaupun itu pahit adanya. Nabi Muhammad juga selalu rendah hati, selalu murah senyum, selalu menyapa walaupun sering banyak sekali orang-orang mencelakainya, namun Rasulullah tetap bersenyum, tetap tersenyum, tetap ramah, tetap lembah lembut dalam menghadapinya. Selain itu, Rasulullah adalah sangat sabar dalam menghadapi segala ujian-ujian, segala caci makian di dalam dakwahnya. Tidak pernah caci makian itu dibalas dengan caci makian juga. Rasulullah selalu sabar, selalu menerima apa yang ditindak lanjut oleh para
umatnya yang tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Selain itu juga mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi sesama manusia. Maka pada kesempatan hari ini, mulai saat ini, marilah kita tanamkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Janganlah mempunyai rasa iri, dengki terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita. Karena apa? Kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, Rasulullah juga mempunyai sifat malu. Kenapa demikian? Karena beliau selalu ingat bahwa apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan selalu Allah Maha Tahu. Selalu Allah mengetahui apa yang dilaksanakannya. Sehingga Rasulullah mempunyai rasa malu untuk berbuat yang tidak baik. Kita pun juga demikian. Al-haya'u minal iman, bahwa malu itu sebagian dari iman. Apabila kita mau curang terhadap teman kita, apabila kita mau mendolimi teman kita, apabila kita mau menyakiti teman kita, sebelum kita lakukan, marilah kita kembalikan ke diri kita sendiri. Apabila saya dibegitukan, bagaimanakah rasanya? Nah, untuk melakukan itu marilah kita punya rasa malu. Ya Allah, rasanya kok saya malu mau berbuat jelek. Saya malu mau menyakiti orang lain. Karena apa? Kita sendiri juga tidak mau untuk disakiti. Selain itu, Rasulullah juga punya sifat pemaaf. Beliau selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan-kesalahan umatnya. Bahkan beliau juga memaafkan orang-orang Quraisy yang telah menyakitinya. Apakah kita bisa seperti Rasulullah? Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba untuk bisa meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah Rasulullah pandai bersyukur. Dalam keadaan apapun Rasulullah selalu bersyukur. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan senang, Rasulullah selalu bersyukur. Tidak seperti kita, nggih. Kadang-kadang kalau kita itu lagi enak, kalau kita lagi mendapatkan, baru kita bersyukur. Namun di saat kita lagi kesusahan ataupun di saat kita lagi sakit, sudahkah kita bersyukur? Mari kita coba bersama. Di saat kita mendapatkan musibah, di saat kita sakit, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan musibah kepada saya. Kenapa kok demikian? Dengan diberikannya musibah, dengan diberikannya cobaan, dengan diberikannya rasa sakit, kita akan semakin dekat dengan Allah. Kalau kita selalu dalam keadaan bahagia, mungkin kita akan terlena. Karena apa? Wis uripe seneng, sehat, uangnya banyak, itu lupa sama Allah. Lupa bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali diberi ujian, sekali diberi cobaan sakit, ngeresulo, putus asa. Allah gak sayang karo aku diberi sakit. Allah gak sayang karo aku gak duwe duit. Tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun keadaan kita tetap bersyukur, sebagaimana Rasulullah juga pandai untuk bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Kalau kita mau dan pandai bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Namun kalau kita kufur, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Jadi di saat kita senang, ya jangan terlalu senang. Di saat kita susah juga jangan terlalu sedih. Kita senang, itu adalah ujian dari Allah. Diuji diberi kesenangan, diuji diberi kesehatan. Bisakah mempergunakan kedua kenikmatan itu? Atau diberi kesehatan, diberi kesenangan, malah lupa sama Allah. Kita diberi sakit,
kita diberi kekurangan, otomatis ya, kalau kita susah, kalau kita kurang, itu otomatis dekat dengan Allah. Namun ada juga orang yang dicoba oleh Allah dengan sakit, itu malah tidak bersyukur, malah putus asa, malah bersuudzon kepada Allah bahwa Allah tidak sayang. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita wajib mensyukurinya. Nah, Rasulullah juga beristiqomah dalam kebaikan-kebaikannya. Sudahkah kita seperti itu? Sudahkah kita bisa istiqomah dalam kebaikan? Monggo ya, mari kita selalu berusaha, kita selalu mencoba untuk bisa istiqomah. Di bulan puasa ini ngajinya penuh, sholat sunnahnya penuh, sodakonya penuh. Nah, setelah bulan puasa, apakah masih bisa seperti itu? Itu ujian bagi kita. Kalau kita masih bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam membaca Qur'annya, dalam sholat sunnahnya, dalam sedekahnya, baru dikatakan bahwa puasa kita itu adalah berhasil. Namun kalau setelah Ramadan, begitu Syawal, kita tidak bisa istiqomah dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu namanya apa? Nah, itu PR kita bersama. Tetap kita cari, kenapa kok bisa seperti itu? Jangan-jangan terlena dengan adanya lebaran, akhirnya semuanya akan menjadi hilang. Padahal di bulan Syawal itu ada puasa sunnah juga. 6 hari di bulan Syawal, dimulai dari lebaran kedua. Nah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, mumpung masih diberi waktu oleh Allah, mari kita selalu berlomba-lomba, berfastabiqul khairat dalam kebaikan, sehingga gelar muttaqin bisa kita dapatkan. Mbak pilih sementara itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya atau ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran minni aqulu lakum nasrun minallahi wa fatun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.